Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persib bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain. Juru taktik asal Korea Selatan itu turut melampiaskannya dengan menolak berjabat tangan dengan panitia pertandingan Bahrain vs Timnas Indonesia. Keren cos, ini harga diri bangsa. Jangan mau salaman tangan, kotor, jijik mereka itu. Ya, pada Kamis tanggal 10 Oktober malam. Timnas Indonesia sebenarnya jangan tidak mau kalah saat menghadapi Bahrain di Stadion mereka. Nasional Bahrain. Kotor mereka punya tangan itu. 3 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bermain imbang sama kuat 2-2 kontra tuan rumah. Namun, hasil imbang itu terasa kalah karena Timnas Indonesia seharusnya bisa meraih kemenangan. Kekecewaan Sintayong pun nyatanya berlanjut. Dalam konferensi pers pasca laga, dia mengkritisi kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang mengawasi laga Bahrain vs Timnas Indonesia. Selain menambah injury time 3 menit, kinerja wasit Alkaf juga dianggap berat sebelah karena kerap merugikan Timnas Indonesia. Setelah konferensi pers berakhir, Sintayong kembali menunjukkan kekecewaannya. Saat bangkit berdiri dan hendak meninggalkan meja konferensi pers, panitia pelaksana pertandingan yang diduga media official berniat menyalami sang pelatih usai memimpin sesi konferensi pers. Si media officer itu sudah mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tapi, Sintayong langsung melongos pergi dan mengabaikan. Iya, jangan mau salaman dengan mereka. Sudah betul yang dibuat sama Coach Sintayong karena tangan mereka itu jijik, kotor, ya bau tayonta. Jadi jangan sampai bersalaman dengan mereka karena mereka itu manusia-manusia kotor yang tidak mau kalah di kandang sendiri. Mereka tidak mau dipermalukan di kandang mereka sendiri. Jadi mereka harus melakukan cara-cara kotor. Kemenangan yang sudah di depan mata dirampok oleh mereka. Ya, sebenarnya 1 poin itu sudah cukup bagus untuk Indonesia. Tetapi hasil imbang ini membuat kita semua merasa bahwa ini seperti kekalahan untuk Indonesia. Karena sejatinya Indonesia sudah menang kalau dihitung waktu normal. Tetapi ini dibuat seolah-olah ya Bahrain harus menyamakan kedudukan baru pertandingan itu berakhir. Ini yang membuat semua warga Indonesia kesal dan saya pikir sampai dengan detik ini semua warga Indonesia yang menonton sepak bola tadi malam itu belum move on, teman-teman. Jadi ya kembali lagi kita harus menatap bahwa ada pertandingan yang lebih penting tanggal 15 nanti. Ayo kita dukung timnas supaya mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik, bermain lebih cantik dari tadi malam dan bisa meraih hasil yang maksimal ketika melawan Cina. Fair play. Saya yakin PSSI dan Pak Erik akan segera melayangkan nota protes ke AFC atau FIFA. Iya kan Pak? Meski Presiden AFC saat ini orang Bahrain, jangan gentar Pak. Saya sudah berusaha tidak kesal, tapi setiap melihat kepala botak lagi mata saya memerah. Maaf bercanda, tapi serius timnas kita menghadapi 11 pemain plus 1 wasit. Wajar kita marah. Tolong FIFA usut tuntas ketidakadilan ini. Dan untuk alasan apapun keputusan wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang memimpin jalannya pertandingan timnas versus Bahrain jelas kontroversi. Yang saya bingung itu kenapa tambah waktu sampai 9 menit padahal itu yang ditambah sama dia waktu normal itu cuma 6 menit. Oke, mungkin ya bisa diterima secara aturan FIFA, tapi itu kan subjektif, teman-teman. Kembali lagi bahwa kalau seandainya di babak kedua itu ada insiden-insiden yang mengulur-ulur waktu, ya bolehlah dia tambahkan waktu seperti itu. Tetapi kan di babak kedua kita bisa saksikan sama-sama bahwa tidak ada kejadian yang ya, kalau boleh dikatakan mengulur-ulur waktu. Tapi kenapa sampai itu tambahan waktunya sampai 9 menit? Itu sangat-sangat merugikan timnas Indonesia dan keputusan-keputusan dia di lapangan itu semuanya menguntungkan tuan rumah, menguntungkan Bahrain dan sangat merugikan untuk timnasnya kita itu, teman-teman. Tak terima diucurannya Sen Patinama jadi pemain paling keras protes ke wasit. Dari semua pemain timnas, Sen Patinama jadi pemain paling keras memprotes kecurangan wasit kemarin melawan Bahrain. Meski tak main usai laga, dirinya sangat marah dengan keputusan wasit. Ia pun memprotes ke official pertandingan, bahkan hampir terlibat keributan. Sen pun harus ditangkan oleh banyak orang atas kemarahannya itu. Di sisi lain, ini jadi bukti kecintaan Sen kepada Indonesia. Tak terima diucurannya. Ya iyalah, dia bukan orang Belanda lagi. Jadi kalau masih ada di Indonesia, kalian-kalian ya oknum-oknum yang selalu membeda-bedakan, mengkotak-kotakan pemain-pemain diaspora dan pemain lokal, saya pikir kalian harus berhenti dan harus stop
mengkotak-kotakan pemain-pemain lokal dengan pemain-pemain diaspora. Karena di lapangan kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat Saint Patinama salah satu contohnya, dia tidak peduli statusnya dia itu sebagai apa. Yang penting di sana adalah Indonesia. Yang penting di sana adalah harga diri bangsa. Jadi untuk kalian oknum-oknum bangsat yang masih mengkotak-kotakan pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain lokal, mulai hari ini kalian berhenti. Karena mereka di sana satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan di dalam lapangan. Mereka bawa timnas Indonesia, bukan bawa nama mereka sendiri. Kalian harus catat itu. Mantap AFC, lagi-lagi wasit asal Timur Tengah yang akan memimpin pertandingan antara China dan juga AFC. Sampai kapan sih kayak begini terus? Kenapa harus dari Timur Tengah lagi ketika Indonesia yang bermain? Kenapa harus dari Timur Tengah? Apakah wasit di Asia ini cuma dari Timur Tengah? Apakah tidak ada lagi dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara? Apakah tidak ada dari Asia bagian lain? Hanya Asia Barat saja kah yang ada wasit? Kenapa harus dari Uni Emirat Arab lagi ini wasitnya? Aduh, kacau nih. juga Indonesia. Jelas ini sangat luar biasa. Pasti pertandingan wasit akan sangat netral. Karena bagaimana dari track record ya, sebelum-sebelumnya bagaimana wasit Timur Tengah kalau memimpin Indonesia, apalagi di grup yang ada tim Timur Tengahnya, itu pasti sangat netral. Jadi kita tidak usah khawatir, pasti wasit ini sangat netral. Dan ya, semoga kita mampu meraih kemenangan menghadapi China dan kita mampu kembali membuka atau memperbesar peluang kita lolos minimal ke round selanjutnya. Yang berat itu bukan lawan-lawan Indonesia. Ya, secara tim mungkin yang berat itu cuma Jepang, tetapi ada yang lebih berat dari sekedar tim sepak bola, teman-teman. Yaitu wasit. Oke, kita berharap pertandingan antara Indonesia dan Cina tidak ada lagi kontroversi seperti tadi malam. Kita harus positive thinking bahwa wasit ini bisa memimpin pertandingan dengan adil di lapangan. Jadi kita harus ya mendukung timnas Indonesia, mendukung wasit untuk memimpin laga antara Indonesia dan Cina itu secara adil. Kita harus berpikir positif. Nah, kalau kemudian ada hal-hal seperti yang tadi malam terjadi ketika Indonesia lawan Bahrain, nah, kembali lagi bahwa AFC sebenarnya lagi mempermainkan Indonesia. Semoga wasit asal WA Omar Al-Ali bisa menjadi netral. Ya, kita sih berharap begitu. Amin. Semoga dia netral itu. Kembali dari Arab, ini wasit Indonesia lawan Cina. Tak kasih info masih, wasit Indonesia lawan Cina kembali dari Arab, tepatnya dari Uni Emirat Arab. Wasit tersebut bernama Omar Al-Ali. Dia adalah wasit yang memimpin pertandingan antara Australia versus Bahrain. Di pertandingan itu, Omar Al-Ali memberikan kartu merah langsung kepada pemain Australia, yang dimana itu membantu Bahrain memenangkan pertandingan dengan skor 0-1. Tentu masyarakat Indonesia masih trauma dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang juga dari Arab. Semoga saja Omar Al-Ali bisa memimpin pertandingan Indonesia versus Cina dengan seadil. Kita bukan hanya trauma sih, tapi tidak bisa tidur nyenyak tadi malam itu. Karena ya kita dicurangi sama wasit. Kemenangan yang sudah ada di depan mata hilang sirna begitu saja, teman-teman. Sial memang. Adilnya, kembali dari Arab, ini wasit Indonesia lawan Cina. Tak kasih info masih, wasit Indonesia lawan Cina kembali. Semoga kita tidak dicurangi lagi, teman-teman. Kita berdoa sama-sama, semoga ya tidak ada kontroversi seperti tadi malam ya, teman-teman. Hari ini adalah hari Jumaat yang mana Khatib selalunya akan kata hadirin yang berbahagia. Tapi aku tak rasa ada orang Indonesia yang berbahagia pada hari ini atas peristiwa. Iya, memang tidak ada. Karena kita dipecundangi sama wasit, bukan sama Bahrain. Wasit curang yang berlaku dekat game malam tadi. Okay, jom aku sembang sikit siapa referee ni dan berapa banyak meme yang dah keluar pada hari ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap cuy. So, nama wasit ni adalah Ahmed Alkaf yang sudah menjadi referee sejak pada tahun 2010. Dan dia berasal daripada negara Oman. Okay? Negara Oman adalah negara Arab. Sebab itulah timbulnya kontroversi pasal benda ni. Bukan dekat game malam tadi sahaja. Even dekat sebelum-sebelum ni pun, kalau ingat ada yang Indonesia lawan Qatar tu kan, referee Arab juga. Jadi memang orang sudah mula mempersoalkan wasit-wasit daripada Timur Tengah ni. Semalam memang banyak betul meme dan bukan daripada channel Indonesia semata-mata, even channel international pun
recognize kesalahan yang berlaku semalam. 90 campur 6, 99. And this one pun daripada channel international juga, Troll Football tak silap aku. AFC equal to Arabian Football Corruption. Ada juga yang bagi tahu selepas game tu habis, channel AFC ASEAN Cup ni memang kena serbu habis dengan orang-orang Indonesia. 137,000 komen dalam masa 13 minit. Wibro pun tak pernah dapat sebanyak tu. Tapi dalam banyak-banyak reply yang kelakar, aku rasa yang ni kelakar juga. Next time, cari referee yang macam ni. Belum lagi minit 90, dah tiup whistle. Kan senang. Okay. Sama saja, Guntul. Ya, jadi gitulah hasilnya, teman-teman. Dan banyak sekali kontroversi yang tidak bisa dibahas dalam video ini. Bukan karena tidak bisa, karena takut apanya, tidak. Tapi ya, kalian juga sudah tahu kontroversi itu seperti apa. Mulai dari ketua AFC-nya itu orang Bahrain, kemudian tambahan waktunya itu sampai dengan 9 menit, kemudian Bahrain yang tidak ada malunya itu memposting di IG mereka, official akun IG mereka dengan golnya itu dibilang 90+6, padahal real nyata fakta di lapangan tidak seperti itu. Dan masih banyak lagi kontroversial yang seharusnya gol terakhir dari Bahrain itu seharusnya bisa dicek di VAR itu, tapi tidak dilakukan sama wasit. Ya itulah kesalahan-kesalahan dari wasit, dan ya seharusnya wasit ini harus dievaluasi seperti yang Coach Shin bilang bahwa wasit ini memimpin laga antara Indonesia dan Bahrain itu sangat-sangat memalukan dan mencoreng sepak bola Asia. Hari ini adalah Sumpah gue tuh emosi. Bahrain mainnya drama banget anjir. Gue pikir klemer-klemernya Rafael tuh udah paling-paling, ternyata ada pemain Bahrain. Sama satu lagi, wasit, please wasit, kamu tuh zolim banget. Gue gak tahu dia ngelama-lamain ataukah emang fluidnya ketelan, makanya dia gak niup-niup. Tapi Indonesia the best banget. Tapi kabarnya itu dia punya fluidnya itu hilang. Pas menit ke 101 baru dapat lagi fluidnya itu. Buat gol di menit 90+9, namun Bahrain sebut gol mereka terjadi di menit 90+6. Kalian lihat sendiri bagaimana kotornya Bahrain. Tidak tahu malu, tidak tahu diri mereka itu. Kontol lah. Banyak pihak Bahrain nggak mau ngaku bahwa golnya kelewatan 3 menit. Ya, itu terjadi di postingan akun Instagram @BahrainFA, di mana mereka menyebut gol keduanya lawan Indonesia dicetak di menit 90+6. Padahal jelas-jelas golnya dicetak di menit 90+9. Di akun @433 juga disebutkan bahwa Bahrain cetak gol di menit 90+9. Sungguh sangat kacau, nggak ada malu. Bahrain bermuka tembok, dan logikanya gimana coba? 90 tambah 6, jadinya malah 99. Kan Ya mungkin pelajaran matematika di sana itu berbeda dengan pelajaran matematikanya kita di Indonesia. Mungkin di sana, jadi Oman, di Bahrain atau di Timur Tengah, itu 90 tambah 6 itu 99, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia 90 tambah 6 itu ya 96. Tapi kalau di negara Timur Tengah seperti Bahrain, seperti Oman, itu 90 tambah 6 itu jadi 99. Jadi kita harus maklumi saja karena pelajaran matematika antara Timur Tengah ya, dengan kita di Asia Tenggara khususnya Indonesia itu agak sedikit berbeda. Pak Erick Thohir sudah meminta dilakukan investigasi terhadap kejadian kemarin. Beliau langsung bentuk tim, ada komite hukum, komite yudisial, komite banding, komite keamanan. Ini udah nyatu, bahkan Komdis ini akan nyatu langsung melakukan investigasi, mengusut tidak hanya pertandingannya, sampai siapa yang ada di belakang pertandingan itu. Oke, ini salah satu kabar gembira buat kita semua pendukung sepak bola Indonesia atau supporter sepak bola Indonesia, di mana Pak Erick Thohir sudah membuat tim investigasi khusus untuk mengusut pertandingan ini. Dan kita doakan bersama ini ada hasilnya, siapa yang ada di belakang semua ini, siapa mafianya. Ya walaupun ya secara pertandingan ini tidak akan merubah hasil ya, yang akan dilakukan sama tim hukum atau apapun itu dari PSSI tidak akan merubah hasil pertandingan, tetapi setidaknya ini bisa menjadi efek jerah buat ya, mafia-mafia, orang-orang yang mempermainkan sepak bola di Asia ini menjadi bahan lelucon, bahan yang menjadi tai onta. Jadi semoga kita berharap Pak Erick Thohir bisa ya, membuat sesuatu hal yang kita bisa terima dengan akal sehat nanti. Ya semoga Pak Erick Thohir
bersama tim hukumnya dia dari Komdis, Yudisial dan lain sebagainya itu bisa menemukan apa penyebabnya sampai wasit atau pertandingan antara Indonesia dan juga Bahrain itu sampai penuh kontroversi seperti itu. Kita dukung penuh, dan ini semua harapan dari masyarakat Indonesia tentunya, bahwa PSSI harus mengusut tuntas pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang sangat-sangat mencoreng, sangat-sangat merugikan timnas Indonesia. Dan kembali lagi yang diuntungkan di sini adalah Bahrain. Kenapa kita dirugikan? Karena seharusnya kita tuh berada di peringkat kedua setelah kita berhasil mengalahkan Bahrain. Tetapi nyatanya kita tetap berada di peringkat 5 karena kita selalu main imbang. 3 kali pertandingan kita main imbang. Harusnya tadi malam kita menang, tetapi ya karena wasit kita harus berada di peringkat 5. Kita harus terima itu, dan kita harus melihat bahwa pertandingan antara Indonesia dan Cina itulah pertandingan ya hidup dan matinya Indonesia. Indonesia harus menang di Cina. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menang di Cina supaya kita bisa menjaga kesempatan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Baik itu lewat jalur playoff ataupun lolos langsung. Mungkin untuk lolos langsung agak sedikit berat, tapi melalui playoff saya pikir itu agak mudah. Ya mungkin jalannya lewat sana. Tapi ya kembali lagi bahwa kita harus mendukung penuh timnas Indonesia tanggal 15 bisa menang lawan Cina, dan ya semoga tidak ada kontroversi lagi, karena kita tahu bersama bahwa wasit yang akan memimpin Indonesia dengan Cina nanti ini masih dari Uni Emirat Arab atau dari negara-negara Arab. Jadi kita sih berharap tidak akan ada lagi kontroversi-kontroversi yang merugikan timnas Indonesia. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia yang ya sampai detik ini mungkin masih kecewa, belum move on dengan hasil pertandingan tadi malam. Tapi kita harus menerima semua itu teman-teman. Kita harus melihat pertandingan selanjutnya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.